Halo semuanya, terkhusus untuk anak-anak Mr. Agus dimanapun berada, welcome back in Mr. Agus Class ya. Kali ini kita akan belajar di topik yang baru, yaitu mengenai materi dan zat. Tentunya Mr. Agus juga berharap semuanya tetap semangat dan juga selalu bersukacita untuk mengikuti pelajaran Mr. Agus. Nah, sebelum kita belajar mengenai materi dan zat, yang paling pertama pastinya anak-anak perlu ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan materi. Nah, materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi materi itu ibaratnya seperti benda-benda yang ada di sekitar kita, dan tentunya banyak ya benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kalau kita mau lihat benda-bendanya apa saja, pasti yuk kita lihat berikut ini. Nah, ada banyak sekali materi yang ada di sekitar kita ya. Tentunya yang pertama adalah udara, batu, tanah, besi, emas. Selain emas, ada juga air, ada juga garam, kopi, teh, nutrisari, dan juga banyak sekali materi-materi yang lain yang ada di sekitar kita. Yang mungkin Bapak tidak sebutkan, tapi Bapak yakin anak-anak Bapak juga tahu ya benda-benda di sekitar kita itu apa saja. Nah, dari berbagai macam materi atau benda-benda yang sudah kita sebutkan tadi, sekarang kita mau lihat nih, dari bentuknya ternyata benda atau materi tersebut dibedakan menjadi 3 bagian penting nih ya. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, contoh-contohnya itu banyak sekali. Nah, di sini Bapak sudah sertakan contohnya, mungkin satu saja ini, yaitu benda padat adalah batu, benda cair adalah air, dan benda gas adalah udara. Dan masih banyak lagi benda-benda lain yang bisa kalian sebutkan. Selain berdasarkan bentuknya, nah sekarang anak-anak Bapak juga perlu tahu nih, ada juga materi yang dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan komponen penyusunnya, diberikan menjadi 2 bagian penting nih ya. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Nah, sebelum kita ketahui apa sih perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran, yuk mari kita lihat pengertiannya terdahulu dan juga contoh-contohnya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai zat tunggal. Pengertiannya adalah zat tunggal itu merupakan zat murni atau zat yang terdiri atas materi yang sejenis, hanya satu materi saja ya. Contohnya adalah air, garam, batu, oksigen atau O2, gula, emas, dan masih banyak lagi yang lain ya. Dari contoh-contoh zat tunggal tadi, kita juga perlu ketahui bahwa zat tunggal itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama adalah zat tunggal jenis unsur dan yang kedua adalah senyawa. Nah, kira-kira apa ya unsur dan senyawa tersebut? Yuk kita akan belajar selanjutnya itu mengenai unsur dan senyawa. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berarti ini adalah zat yang benar-benar kalau sudah itu ya itu saja, tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih lain yang lebih sederhana, ya. Contohnya ini unsurnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah logam dan yang kedua adalah non logam. Logam itu contohnya adalah perak, besi, emas, dan juga yang lainnya. Non-logam adalah hidrogen, ada oksigen, nitrogen, karbon, dan sejenisnya juga. Jenis zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Nah, senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, ya.
Berbeda ya dengan unsur tadi. Unsur tadi itu merupakan zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Tapi kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi ada banyak unsur dari zat tunggal tersebut. Ya, kita lihat senyawa, contoh senyawa itu adalah pertama adalah air. Air itu telah terdiri dari molekul oksigen dan juga hidrogen. Ya, jadi ada dua unsur nih, unsur oksigen dan juga hidrogen. Nah, jadi beberapa ya, lebih. Nah, yang kedua adalah garam. Nah, kalau garam ini juga sama nih, terdiri dari dua unsur, yaitu natrium dan juga klorin, sehingga terbentuklah yang namanya natrium klorida. Itulah yang disebut juga yang bisa kita lihat dari garam, ya, unsur-unsur yang tersusun dari materi zat tunggal dari garam, senyawa dari garam ya, lebih tepatnya. Nah, dan juga berikutnya adalah gula. Ya, ini adalah Bapak kasih contoh aja senyawa-senyawa yang merupakan terbentuk dari beberapa unsur, yaitu ada air, garam, dan juga gula. Oke, untuk zat yang kedua yang akan kita pelajari adalah zat campuran, karena kita ketahui bahwa materi itu berdasarkan komponen penyusunnya itu terdiri dari dua zat, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, zat tunggal tadi kita sudah bahas, sekarang kita akan bahas zat campuran. Itu merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Berarti dia ini tersusun dari beberapa zat tunggal. Ya, otomatisnya pasti lebih dari satu ya. Nah, dua atau lebih zat tunggal. Ya. Nah, kita juga bisa membedakan ini dari zat campuran tersebut, yaitu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Nah, kira-kira apa nih zat campuran homogen dan zat campuran heterogen? Nah, kita akan belajar selanjutnya mengenai zat campuran jenis homogen dan juga zat campuran jenis heterogen. Yang pertama adalah zat campuran homogen. Nah, apa itu zat campuran homogen? Jadi zat campuran homogen ini adalah zat campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ya, jadi campuran homogen ini adalah terdiri dari dua zat yang akan dicampur. Setelah dicampur kita aduk dan dia akan terjadi perubahan di situ. Dia akan tercampur menjadi rata atau dia tidak terpisah menjadi satu. Nah, itu maka dikatakan campuran tersebut adalah campuran homogen. Nah, berbeda dengan zat campuran heterogen, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat contoh nih. Zat campuran homogen itu kita bisa lihat dari oralit atau larutan campuran antara garam dan air. Nah, berikutnya juga kita juga bisa lihat dari sirup. Sirup itu merupakan contoh campuran dari air, pewarna, ya pewarna berbagai macam rasa, dan juga kita setelah diaduk maka dia akan tercampur menjadi satu. Ya, selain dari sirup juga ada juga kita bisa lihat dari nutrisari yang dicampur, bubuk nutrisari dicampur dengan air juga akan menyatu. Nah, sehingga itulah disebut zat campuran homogen. Selain itu juga air dan juga gula, ya, juga sama ya. Dia kalau setelah diaduk maka terjadi perubahan di situ, gulanya hilang. Hilang kenapa? Karena dia menyatu dengan air, sehingga disebutlah campuran homogen. Nah, sekarang adalah jenis zat campuran yang kedua, yaitu zat campuran heterogen. Nah, pasti otomatis berbeda ya dengan campuran homogen. Nah, heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang kalau dicampur dia tidak menyatu secara sempurna. Ya, jadi kita bisa lihat nih kalau dia tidak sempurna, tidak menyatu secara utuh, atau kita bisa juga melihat ada terlihat terpisah ini antara air dan campuran dari zat lainnya terpisah, ataupun juga kita juga bisa melihat atau terlihat keruh dan dapat disaring. Kalau disaring itu masih ada sisa-sisanya. Nah, itu berarti campuran tersebut itu campuran heterogen. Jadi dia tidak menyatu secara sempurna atau secara merata. Ya, contohnya itu kita bisa lihat yaitu campuran antara air dan kopi, ataupun juga air, gula, dan kopi. Walaupun gula dan airnya menyatu, tetapi kopinya tidak bisa menyatu di situ. Terlihat bahwa kopinya akan terpisah dari air. Nah, apalagi pada saat kita diamkan beberapa menit itu terpisah, ketahuan
sekali kalau dia itu saat kita minum dan pasti akan sisa bubuk-bubuk kopi di dalamnya, atau dikatakan dia itu mengendap, ya. Begitupun juga yang kedua adalah teh tubruk. Ya, teh tubruk ini kalau dicampurkan, diaduk-aduk, walaupun dia berubah warna, tapi tehnya itu nggak hancur, nggak merata, sehingga dikatakan sebagai campuran heterogen. Nah, yang ketiga adalah air dan pasir ataupun air dan tanah, banyak sekali. Itu pasti tidak akan menyatu dan dia terpisah. Jadi tanah atau pasir itu dia akan mengendap ke bawah sehingga dia kita lihat itu terpisah antara air dan pasir, tidak menyatu secara sempurna sehingga dikatakan sebagai campuran heterogen. Nah, sekarang Bapak mau kasih tahu juga nih, berbeda loh dengan kalau misalnya kita gunakan air, gula, dan teh celup. Nah, teh celupnya aja kita celup ke dalam dan gulanya kita aduk secara merata. Nah, tercampur itu antara gula, air, dan juga tehnya menjadi satu, teh celupnya diangkat. Kalau begitu teh celupnya tidak ada dalam gelas, maka itu termasuk campuran apa? Homogen atau heterogen? Itu adalah campuran homogen karena dia tercampur menjadi satu dan teh celupnya nggak ada di situ dan teh celupnya diambil. Ya, oke. Nah, itulah merupakan perbedaan kita bisa melihat dari perbedaan antara campuran homogen dan juga heterogen. Nah, sekarang Bapak ingin tes nih, kira-kira anak-anak bagus tahu nggak ya? Sekarang kita ingin coba tebak campuran di bawah ini. Apakah campuran tersebut adalah homogen atau heterogen? Nah, nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya. Yang pertama itu adalah campuran, apakah ini yaitu antara air dan juga tanah. Ya, apakah dia menyatu secara sempurna? Coba kalian lihat dulu gambarnya. Yang pertama adalah air dan tanah. Nah, kalian bisa tulis ya, air dan tanah merupakan campuran apa? Yang kedua adalah campuran antara gula, air, dan kopi. Nah, apakah dia tercampur secara merata, tidak mengendap atau tidak terpisah? Dia dikatakan sebagai campuran homogen atau heterogen. Yang ketiga adalah air dan garam. Nah, yang keempat adalah air dan minyak goreng. Kita lihat, kalian juga bisa lihat di sini apakah dia tercampur secara merata atau terpisah sehingga kalian bisa menyimpulkan campuran tersebut adalah campuran homogen atau heterogen. Yang kelima adalah nutrisari dan juga bubuk air, bubuk nutrisari dan juga air. Dan yang keenam adalah air dan juga sirup atau pewarna, ya. Kalian juga bisa lihat ini adalah sirup koko pandan, kira-kira dia termasuk campuran homogen atau heterogen ini, ya. Jadi setelah kalian mengerjakan ini, berarti kalian sudah, Bapak juga akan melihat pemahaman kalian sejauh mana. Berarti kalian sudah selesai belajar mengenai materi dan zat. Nah, dengan demikian pembelajaran kita mengenai materi dan zat sudah selesai. Ya, sekian dan terima kasih. Dan Bapak harap juga kalian juga bisa belajar di rumah nih. Nah, setelah kalian mengerjakan tadi, tugas yang tadi, kalian juga bisa mengerjakan di rumah itu melakukan eksperimen nih. Kalian bisa membedakan juga antara zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Kalian juga bisa udah paham nih mengenai apa sih materi, apa sih zat, ya. Jadi kalian juga bisa tahu juga perbedaan antara zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal itu apa aja, zat campuran itu apa aja, dan kalian juga bisa lebih mengenal lagi materi-materi yang ada di sekitar kalian. Tetap semangat dalam belajar, sampai ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati, semangat!